Otamagon. Halo nakama, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di akhir pekan ini kalian mau berlibur kemana nih? Apapun itu semoga dilancarkan kegiatan untuk akhir pekan ini ya. Yeps, untuk menunggu manga One Piece yang akan rilis nanti. Begitu juga dengan spoiler dan beberapa petunjuk yang mungkin akan delay untuk kedepannya. Jadi untuk mengisi kekosongan ini, Tamagon ingin membahas beberapa informasi unik mengenai One Piece yang sudah kita dapatkan di minggu ini. Salah satunya adalah mengenai kolom SBS volume 104 yang begitu banyak berisi mengenai informasi yang begitu menarik. Salah satu detailnya kita akan mengetahui bagaimana kilas balik Kid dan juga Killer di masa kecil hingga akhirnya mereka membentuk bajak laut Kid. Begitu juga adanya informasi mengenai beberapa karakter di One Piece yang mulai terungkap yang tidak disebutkan Eiichiro Oda dalam manganya. Banyak sekali informasi yang terungkap pada SBS ini. Jadi kita semua akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun tentunya sebelum itu seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Juga sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, jadi kita akan mulai membahas SBS volume 104 ini dengan informasi yang sangat menarik dari bajak laut Kid. Kid Pirate adalah bajak laut rookie yang terkenal dan diperkenalkan selama arc Kepulauan Sabaody pada saat bajak laut Topi Jerami tiba di sana 2 tahun yang lalu. Seperti Topi Jerami, 2 kru mereka memiliki hadiah di atas 100 juta berry. Nah, dalam SBS 104 ini, Oda Sensei mengungkapkan latar belakang lengkap dari bajak laut Kid. Beberapa dari anggota bajak laut ini seperti Kid, Killer, Hit, dan juga Wire ternyata lahir di pulau tertentu di South Blue yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Ini artinya pulau ini tidak berhubungan dengan pemerintahan dunia. Pemerintahnya sendiri dipimpin oleh geng kriminal yang bertindak sebagai anggota kerajaan. Pulau di South Blue itu dibagi menjadi 4 distrik. Masing-masing distrik memiliki geng kriminal lokalnya sendiri. Nah, tiap-tiap distrik ini dipimpin oleh 4 karakter, yaitu Kid, Killer, Hit, dan juga Wire. Jadi awalnya mereka berempat ini tidak saling mengenal satu sama lain kecuali Kid dan juga Killer. Nah, pulau di South Blue itu selalu ada konflik yang muncul setiap hari. Meski begitu, Kid dan juga Killer diketahui memang sudah berteman sejak kecil. Pertemanan mereka begitu erat dan terjalin sungguh kompak pada mereka kecil. Nah, menariknya, Kid dan juga Killer mempunyai teman dekat dengan seorang gadis bernama Victoria S. Doruyanaika. Gadis ini membuat Kid dan juga Killer naksir untuk pertama kalinya. Sebenarnya gadis yang disukai oleh Kid dan juga Killer ini sudah pernah dibahas sebelumnya dan disebutkan pada SBS volume 87 dan 98. Nah, Tamagon akan sedikit membahas apa yang dibicarakan oleh Oda Sensei pada SBS volume 87 dan juga 98. Di sana ada seorang pembaca yang bertanya kepada Oda Sensei, Anda menulis bahwa Kid dan juga Killer membenci mie udon kari. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka di masa lalu? Nah, Oda Sensei pun menjawab, ketika mereka masih muda, mereka mengalami cinta monyet pertamanya pada seorang gadis. Nah, ketiga orang ini pun sedang makan udon dengan rasa sup kari untuk makan siang di suatu hari. Nah, sampailah momen pada saat mereka melihat bahwa gadis kesayangan mereka terkena tumpahan dari sup kari. Nah, ketika mereka tertawa saat melihat hal tersebut, gadis ini pun memukul mereka berdua dan gadis itu pun tidak mau berbicara lagi kepada mereka berdua. Jadi mereka berdua menganggap itu adalah kenangan pahit di masa lalu dan sebab kejadian itulah mereka sangat membenci yang namanya mie kari udon. Oke, kita lanjut lagi ke cerita dari Kid dan juga Killer dalam SBS volume 104. Beberapa setelah kejadian tersebut terlewat, suatu hari Victoria dibunuh oleh geng yang berkuasa di negara South Blue itu. Ini membuat Kid sangat marah sehingga dia menyatukan 4 geng dari 4 distrik tersebut. Kid memimpin kudeta bersama dengan Killer, Hit, dan juga Wire yang menjatuhkan geng kriminal dari kekuasaan, menggulingkan aturan yang selama ini berlaku di kerajaan tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Kid pun memberitahu yang lainnya bahwa dia tidak ingin hidup di dunia yang terbatas. Jadi, dia kemudian membentuk kru bajak laut dengan mereka berempat dan berangkat ke laut. Menamai kapal mereka Victoria Pang yang merujuk pada kenangan Victoria sang gadis pujaannya di masa lalu. Yeps, sungguh tidak terduga kan masa lalu yang dimiliki oleh bajak laut Kid di luar ekspektasi kita. Saat ini mereka terlihat garang, namun masa lalu yang mereka miliki sangat rapuh dan dramatis. Kid dengan penampilan yang super sangar itu ternyata juga punya perasaan dan hati kepada orang lain. Jadi, jika
tidak bisa memberi voting, Tamagon mendukung Toei Animation untuk membuat sequel yang menceritakan kisah dari bajak laut Kid ini. Entah itu nanti masuk ke dalam filler ataupun movie. Namun yang pasti jika dibuatkan animasinya, ceritanya pun pasti akan sangat menarik, bukan? Oda Sensei memang jago untuk memainkan emosi dari hati para penggemarnya ya. Yeps, overall kesimpulannya cinta memang akan mengalahkan segalanya. Dari cinta banyak sekali tumbuh hal-hal yang tidak terduga. Nah, jadi sudahkah kalian pernah merasakan cinta yang begitu dalam, yang begitu mirip dengan yang mereka rasakan ini? Kemudian kita lanjut ke dalam informasi lanjutan mengenai apa yang ada pada SBS volume 104 ini. Masih ingatkah kalian dengan Flying Six? Yips, Flying Six merupakan 6 orang bajak laut terkuat yang menjadi bagian dari kru bajak laut Beast. Dalam struktur kepemimpinan di kelompok Beast, Flying Six ini bisa dikatakan berada satu level di bawah 3 orang All-Star. Dalam SBS 104 ini pun mengungkapkan hobi yang dimiliki oleh semua anggota dari Flying Six. Hus sangat suka dengan perjudian permainan kartu. Black Maria punya hobi tinju dan sesuatu yang romantis. Kemudian X-Drake ternyata punya hobi maniak reptil dan juga astrofisika. Sasaki sangat suka membuat sake. Ulti gemar dalam pembuatan aksesoris dan juga menggertak adik laki-lakinya. Dan terakhir, Peguan suka memancing. Lanjut, Oda Sensei kembali mengungkapkan misteri dari beberapa anggota agen khusus pemerintahan dunia yaitu CP0. Kali ini terungkap masing-masing nama resmi dari mereka. Kepala unit dari CP0 yakni anggota CP0 dengan topeng yang dijahit. Dia bernama Guernica. Lantas ada anggota CP0 yang lainnya yang sepertinya masuk ke dalam meras tangan panjang. Dia bernama Yosef. Lanjut, anggota dengan tubuh yang paling tinggi dengan topeng bibir maju. Dia bernama Maha. Dan terakhir, anggota dengan topeng layaknya kelopak bunga. Dia bernama Gismonda. Informasi penting lainnya lagi bahwa dinyatakan anggota CP0 yang bernama Guernica. Dialah yang mengambil gambar poster Bounty Nika milik Luffy. Namun ada yang aneh, kita hanya melihat CP0 Joseph yang melarikan diri dari Wano. Jadi kita belum tahu pasti apakah Guernica ini mengambil gambar sebelum dia meninggal karena cedera. Ataupun jangan-jangan dia memang masih hidup untuk saat ini lalu memberikan foto Nika ke pemerintahan dunia. Apakah kalian masih ingat dengan SBS volume 101 yang dimana Oda Sensei menyebutkan bahwa Akagami no Sengs diberi gelar sebagai Big Boss? Nah, dengan gelar itu seharusnya memberikan gambaran bagaimana begitu luas dan besarnya skala dari kru yang dimiliki oleh Sengs. Kru yang ada di bawahnya pun diberi julukan The Big Officer. Kemudian dalam SBS 104 ini, Eiichiro Oda menjelaskan bahwa meskipun kita sering melihat beberapa anggotanya menemani Sengs, bajak laut Akagami ini sebenarnya memiliki banyak sekali anggota. Hanya saja mereka tidak selalu bergerak bersama. Yips, inilah mengapa kru Sengs memanggilnya Big Boss. Namun sekali lagi Oda Sensei masih belum memberitahukan kepada kita semua siapa saja bajak laut yang relate dan juga ada hubungan dengan bajak laut Akagami ini. Oda pun juga mengungkapkan bahwa bajak laut Akagami ini memiliki banyak kru bajak laut bawahan di bawah payung mereka. Meskipun dia menyamakan hubungan Sengs dengan mereka seperti halnya armada besar topi jerami. Jadi, di mana dia tidak akan benar-benar memerintah mereka. Dalam SBS volume 104 ini, Eiichiro Oda juga mengungkapkan bahwa salah satu karakter dari chapter 1053 yang bernama Senno Rikyuryu adalah pembawa acara minuman teh dan dianggap sebagai juru masak terbaik di negeri Wano. Nah, dia kemungkinan besar didasarkan pada Senno Rikyu adalah seorang tokoh sejarah yang mempelopori seni upacara minum teh. Jadi sekali lagi ya, Eiichiro Oda selalu saja memberikan nama sebuah karakter tidak sembarangan. Pasti ada filosofi dan juga hal yang unik di balik pembuatan karakter nama tersebut. Tamagon tentunya sangat suka ketika Oda menggunakan tokoh sejarah sebagai inspirasi untuk karakternya. Jadi ini memberikan kita ilmu baru mengenai sejarah setiap ada karakter yang berhubungan dengan dunia nyata. Selain itu, Oda pun menjelaskan bahwa alasan Hiyori berhasil sampai ke Onigashima. Dia ternyata bersembunyi di antara tumpukan harta karun Orochi yang akan diberikan kepada bajak laut Beast. Jadi, inilah sebabnya mengapa dia muncul di gudang harta karun di mana opeti harta karun ditinggalkan. Ada lagi kabar gembira untuk para fans wanita. Dalam SBS volume 104 ini, Nami mengungkapkan rahasia di balik perawatan kecantikannya. Zeus membuatkan Nami sauna. Kemudian pijatan enak dari Robin. Nutrisi yang tepat dari Sanji. Setelah itu, lotion, krim dan juga lainnya yang dibuat oleh Chopper. Ada juga bantuan perawatan rambut dari Brook. Dan rahasia perawatan cantik yang terakhir yakni berolahraga.
Lanjut, Oda Sensei menegaskan kekuatan Reiju yakni menghilangkan racun ataupun menyedot racun adalah efek dari Red Suit-nya. Meskipun sejak awal Vince McJudge sudah membuat tubuh anak-anaknya untuk beradaptasi dengan kekuatan masing-masing, Reiju bisa melakukan beberapa hal seperti menyedot racun tanpa membutuhkan Red Suit miliknya. Yeps, terakhir dalam SBS volume 104 ini, Oda pun menggambar ikat pinggang dan anting Haramaki Zoro versi anthropomorphis alias karakter manusianya. Yeps, mungkin sekian saja ya SBS volume 104 mengenai hal terkait dengan informasi unik dan juga menarik yang ada di dalamnya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga akhir pekan ini membuat kalian bahagia. Sekian dari Tamagon, dan turunkan janggar, mari kita berlabuh.